Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Ini hari keberapa? Dua Dua atau tiga? Nek puasanya? Dua. Lek Ramadannya? Tiga. Ramadannya? Dua atau tiga? Kenapa? Ya, soalnya kan dihitungnya dari sore. Iya betul. Karena pergantian hari itu dimulai dari maghrib. Ya, kan tanggal 1 Ramadan itu kan dimulai dari maghrib. Ya, awal kita taraweh kan begitu. Tapi puasanya kan di paginya. Jadi kita menginjak hari ketiga atau puasa kedua di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan keistiqomahan, kekuatan, dan sebagaimana anjuran di dalam Quran, surat apa itu? Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, keren semua kalian. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa kata kunci di ayat itu. Jadi yang pertama adalah panggilan, ajakan. Ya ayyuhalladzina, ya panggilan sayang ini dari Allah kepada kita. Dan kemudian dikhususkan panggilan sayangnya ini kepada Orang yang beriman dong. al-amanu, orang beriman, ya. Orang beriman itu kan levelnya sudah tinggi ya, tidak hanya membaca syahadat tapi sudah melaksanakan ibadah-ibadah harian, sudah mempercayakan hatinya mencintai atau mengimani Allah, Rasul, malaikat, apa mana? Qadha, Al-Quran, Al-Takdir, seterusnya hari kiamat ya. Kemudian panggilan khusus kepada orang beriman, terus adalah kewajiban, kutiba. Ya, kita diwajibkan untuk berpuasa. Karena puasa itu ada dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ya. Nah, yang wajib ini ada di bulan Ramadan dan ada berapa puasa wajib? Tahunnya Ramadan. Nah, yang puasa wajib itu ada yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa karena janji atau apa jenenge? Nazar. Kalau kita nazar, so nek aku lulus, aku posoan, nah itu wajib kenanya, ya. Jadi harus dibayar. Kemudian ada puasa sunnah. Ada lagi puasa wajib selain itu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba, seperti diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad itu para nabi sebelumnya itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Dan kita itu termasuk umat yang paling mudah, hanya 1 bulan toh. Kalau nabi-nabi yang dulu itu ya ada Nabi Daud puasanya selang-seling. Kalau buat kita itu sunnah, tapi buat Nabi Daud itu wajib. Ya, ada puasa Senin Kemis. Senin Kemis itu kalau nggak salah puasanya Nabi siapa ya? Nabi Ibrahim ya, kalau nggak salah. Ada puasa-puasa yang lain. Jadi ada Nabi yang puasanya setahun penuh, ada 40 hari penuh ada. Tapi kita alhamdulillah dimudahkan hanya setahun sekali, cuma 1 bulan. Ya, 1 bulan. Kemudian kata kunci terakhir adalah la'alakum tattaqun. Tujuannya, goal settingnya adalah kita menjadi orang bertakwa. Jadi level tertinggi itu di Mobile Legends apa level tertinggi? Mythic Glory ya. Mythic Glory. Nah, kalau di kita itu levelnya orang Islam, Muslim itu adalah muttaqin, itu level tertinggi. Jadi di bawah Nabi Muhammad itu ada level tertingginya jelas Nabi ya. Tapi sebagai manusia biasa itu level tertingginya itu muttaqin. Muttaqin itu kalau orang bertakwa itu kalau diartikan kalau dalam setiap Jumat kan mesti di khutbah Jumat kan mesti di ini ya. Dibahas ya.
Orang bertakwa adalah orang yang mengikuti perintahnya, melakukan perintah Allah dan menjauhi meninggalkan larangannya. larang-larangannya. Ya, itu kalau pengertian umumnya begitu. Jadi itu sudah level tertinggi. Ya, kalau di ML Mythic Glory, kalau di Free Fire apa? Yo, Ora no, ora. master bintang. Master. Master bintang. Apa senjatanya apa? Wi? Senjatanya sebulan. Jadi apa namanya? Begitu ya. Jadi target kita adalah menjadi dalam waktu 1 bulan ini kita lagi training, ini pelatihan atau PKL ya. Ya, kita lagi pelatihan nih di training atau di kawasan di muka agar kita itu menjadi manusia dapat K-Pass atau kartu lewat apa namanya kunci, yaitu menjadi mutakin untuk kapan? Untuk 11 bulan berikutnya. Jadi ini tuh awal sebenarnya. Ramadan tuh awal agar kita 11 bulan itu menjadi orang yang lebih baik. Tapi kadang-kadang orang itu dibalik ya. 11 bulan itu santai-santai, nanti dipolke di bulan Ramadan. Baru gue santai meneh gitu. Padahal sebenarnya logika saya, Ramadan itu sebenarnya ya penatarannya kita. Kalau sekarang ada nggak hal pertama sekolah itu kan ada penataran ya. Jadi pelatihan ospek lah, di ospek ya kalau di kuliah. Atau kalau di kemiliteran itu pokoknya ujian pertama itu. Ujian pertama pendadaran. Pondasinya itu ya Ramadan itu. Jadi nggak pondasi yang kuat di bulan Ramadan. Nanti setelah bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya sampai Muharram lagi itu nanti sampai Syaban itu kita sudah oke gitu loh dengan ibadah-ibadah yang sudah kita biasakan. Jadi bukan sebaliknya. Jadi kita santai-santai terus Ramadan mempeng baru santai-santai benar. Jadi begitu. Terus ada satu lagi kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kalau nggak salah, insya Allah ya. Jadi ini sebenarnya kalimat yang dipakai oleh hampir semua orang di dunia ya. Jadi ada istilah itu, jika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita menjadi manusia yang beruntung. Jika hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka kita orang yang rugi. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, kita adalah orang yang celaka. Padahal sebenarnya ini hadis ya. Ini hadis. Jadi nasihat dari Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW dan dipakai oleh semua agama ya. Jadi kaitannya dengan Ramadan, coba kita mumpung baru hari-hari pertama nih ya, kita harus punya target nih. Apakah Ramadan kita kali ini sama dengan tahun kemarin, prestasi kita bisa full 29 atau 30 hari, tilawahnya berapa juz, atau apalagi ibadahnya sholatnya menteng, tarawehnya full seperti tahun kemarin, atau kita ingin meningkat lagi ya. Kalau kemarin khatam 1 kali, mungkin tahun ini bisa meningkat tahun 2 kali khatam, atau apalagi tambah ibadah-ibadah yang lain, duhanya, sedekahnya dan seterusnya. Nah, kita mau pilih yang mana nih ya? Menjadi manusia mutakin ada 3 pilihan: menjadi mutakin yang beruntung, mutakin yang merugi, atau mutakin yang celaka. Mungkin nggak jadi mutakin yang celaka? Ya mungkin. Aneh ya. Aneh ya. Ya, memang kewajiban ibadah puasa sudah kita lakukan, kita menjadi mutakin, tapi kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa wae, malah merugi. Jadi kalau dalam istilah itu ada 2-3 golongan orang puasa itu. Di puasanya orang yang khusus, orang yang puasanya orang biasa, puasanya orang khusus, puasanya orang yang khususnya khusus. Puasanya orang biasa itu ya pokoknya sekedar angger poso, angger menahan lapar saja ya, angger menahan lapar saja itu. Jadi bahkan sholat pun juga mungkin bolong-bolong, apalagi terawih, apalagi sedekah. Pokoknya melu-melu liane, sepenting rak mangan loh ya. Itu puasanya orang biasa.
Yang kedua ada puasanya orang khusus, ya. Wis poso menahan lapar, juga menahan hawa nafsu, bertambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ibadah wajibnya tambah bagus, ibadah sunahnya juga tambah bagus. Ini orang yang khusus. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Jadi wis ora mikir ngeleh meneh gitu loh. Terus biasa. Orang yang sudah menjalankan ibadahnya sudah bagus, ya. Kemudian menjaga lisannya, puasanya nggak cuma fisik tapi juga puasa hatinya, ya. Berprasangka baik kepada semua orang, juga berprasangka pada diri sendiri, juga berprasangka baik kepada Allah. Jadi serak mikir ngeleh meneh, poso wae. Orang buka kita ya apa-apa, tapi meskipun sunahnya buka ya, tapi dia tidak yang penting ketemu buka itu gembira, bukan karena menghilangkan hausnya, tapi karena kan salah satu kebahagiaan bulan puasa itu adalah bertemu dengan berbuka. Tapi dia berbuka itu ya ketemu karena dia bahagia saja begitu loh, bukan karena laparnya hilang, tapi bahagia mendapatkan berbuka begitu, ya. Nggak cuma berbuka laparnya, tapi juga berbuka. Ya mohon maaf ya kalau sudah berkeluarga, bisa bertemu dengan suami, bisa bertemu dengan istrinya secara normal yang bisa dilakukan di lain bulan puasa begitu. Jadi ini puasanya orang-orang wis levelnya wis kiai satu lama Nabi. Ya, apa kita tidak boleh seperti itu? Boleh. Ya boleh. Kita pengen gitu loh. Susah tapi ya jarang lah. Ya, ini namanya juga level tertinggi ya mesti susah. Tapi nggak ada salahnya kalau kita punya keinginan. Minimal kita sudah punya niat, ya. Jadi sudah tidak merasa alah ngeleh wis ra ono. Pas saya ngeleh wis ra ono emosinan, wis biasa wae kayak hari-hari biasa aja begitu. Cuma dia santun begitu ya. Berprasangka baik, dinesoni wong ya santai wae. Cuek wonge lah. Yang penting pikirannya dia itu pokoknya hanya dia Allah itu aja. Itu saja. Berbuat baik gitu aja udah. Jadi tinggal kita itu tahun kemarin full semua puasanya kan? Alhamdulillah. Nah ditingkatkan apa nih? Tilawahnya oke. Tahun kemarin berapa khatam? Belum khatam. Tahun ini insya Allah bisa khatam ya. Bismillah ya. Kemarin khatam Mas Imam? Mas Ilham? Cuman sampai 18 juz. Oke, 18. Kamu? 10. Bismillah ya. Komitmen ya. Bismillah. Kita harus punya niat, minta pertolongan sama Allah, ya. Karena sesungguhnya kekuatan itu milik Allah. Ya, bismillah kita bisa khatam. Ya. Minimal sekali. Nah, bisa terus alhamdulillah. Minimal sekali saya kejar sih. Nek saran saya dikejar di depan. Nek saran saya. Karena biasanya di pertengahan akhir-akhir itu wes banyak godaan. Pikirannya wes macam-macam. Iya kan begitu. Jadi coba aja mumpung konco-koncone sik akeh. Ya. Masjid sik kebak. Wong darus sik akeh. Wes kejar di situ. Tapi kadang-kadang kalau darus itu kita ikut ritmenya orang-orang, target kita pribadi jadi tertinggal. Tidak apa-apa. Jadi sambil ngikuti, sambil kita nganu sendiri. Kalau pas jatai wong ya kita banyak. Saya gitu. Pas jatai wong maca aku tak ngoyak awakku dhewe sih. Tapi pas jataku ya aku melu wong. Gitu. Kalau di tempat saya ini misal ini hari kedua ya baru juz 3, baru juz 2. Gitu. Jadi yuk mulai sekarang mumpung baru hari ketiga nih ya, kita pengen toh lebih baik dari kemarin, ya kan? Ya, coba catat aja sendiri apa yang kalian targetkan. Misal khatam sekali, taraweh ya meskipun tidak wajib untuk full gitu ya, karena Rasulullah itu tidak pernah taraweh full. Ya tetap harus dalam tanda kutip meninggalkan salah satu berjamaahnya loh ya, karena takutnya diwajibkan.
Karena takutnya dianggap wajib. Aku aja. Ya, sekali-sekali boleh di rumah. Karena ini juga mencontoh Rasul, ya, agar tidak dianggap wajib berjamaah. Ya, karena afdolnya memang tarawih itu ya sendiri begitu di malam hari di pertengahan malam. Jamaah dulu nggak apa-apa, nanti malam bangun lagi, sholat malam lagi, itu bagian dari tarawih juga. Begitu. Misal 8 rakaat di musola bareng-bareng, nanti malam bangun lagi, sholat lagi teruskan begitu. Ya lebih baik itu. Jadi sebisa mungkin, karena Rasulullah pernah bilang pernah setiap sekali itu mesti tidak di berjamaah karena takutnya dianggap wajib berjamaah. Ya begitu. Terus apalagi ibadah apalagi yang perlu ditingkatkan? Tahajud, oke. Duha Dua ya Tommy. Duha ya, oke. Saling mengingatkan aja. Nek perlu ya, kalau kalian mau nih, setiap hari dimutabah di grup kita. Nek gelem, biar memotivasi. Misal saya hari ini juz 6, duha centang, tahajud silang, taraweh centang, misal. Jadi buat menyemangati. Kalau kalian mau, kalau enggak ya enggak dipaksa. Tapi kadang-kadang manusia itu butuh untuk disemangati bareng-bareng. Memang kadang-kadang tergoda untuk pamer. Mending pamer tapi dilakoni daripada orang pamer tapi tidak dilakoni. Iya, bener lah. Daripada orang ibadah tapi meneng wae, gitu. Mending apa meneh wis orang ibadah tapi sok pamer padahal orang. Saat saya ngapusi meneh ya. Tidak apa-apa, tapi bismillah sambil terus kita beristighfar, semoga kita dihindarkan dari sifat pamer atau riya. Gitu ya. Jadi semoga kita ibadah kita tahun ini, puasa kita diterima Allah ya. Lebih baik lagi. Targetnya insya Allah bismillah 1 juz ya. Ya, 1 juz. Nah, perlu saling beri hadiah. Moga-moga anakku Syafi itu sudah dijanjiin sama ominya, khatam sekali kasih hadiah. Tidak perlu saling beri hadiah. Minta sama orang tua dong, bilang sama omi, aku khatam sekali dapat hadiah apa nih? Lu udah apa-apa, Biar semangat ya. Biar semangat. Acuan ya. Meskipun hadiah terbaik itu jelas dari Allah, tapi nggak ada salahnya kalau kita minta sama orang tua, boleh-boleh aja, sambil minta sama Allah semoga Allah memudahkan rezeki orang tua kalian supaya dapat kasih hadiah kita. Sambil doakan, Pak, Bu, tak dongake rezekimu akeh bulan poso iki, bodo iso punya rezeki banyak, syukur-syukur aku khatam sekali aku kasih hadiah ya. Pertama di lemsek ngono lho ya, di lemsek didongake sik. Muga-muga rezekine akeh ben iso ngeyak aku hadiah nek aku khatam. Dongake ya. Oke? Wani ra? Iya. Wani ra, Cip? Oh, Cip garo-garo katanya. Wani bismillah. Nek ora wani ora apa-apa aja dipaksa. Tapi itu tidak ada salahnya. Bukan sesuatu yang dosa. Untuk memotivasi. Oh, kita mendoakan orang tua kita. Apa salahnya? Ada salahnya nggak? Gak ada. Ya kan? Mendoakan orang tua semoga orang tua rezekinya banyak dan kita dapat hadiah karena ibadah. Ya kan? Kita kan berlomba-lomba karena sesuatu yang baik. Boleh dong? Kan gitu. Oke? Itu ya. Ada yang mau didiskusikan podcast nih? Jalan lagi? Jalan dong. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Oh, baru 20 menit. Berbeda ini band suaranya mas. Harap ngomong di sini. Oke, demikian podcast kita malam ini, podcast Ramadan. Ya, insya Allah kita ketemu pekan depan. Semoga Ramadan kita lebih baik lagi. Ya, keluarga kita sehat semuanya, dimudahkan rezekinya.
dan kita menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, menjadi mutakin. Jadi manusia bertakwa yang apa mau? Yang khusus, yang beruntung, yang beruntung ya. Bukan cuma rugi atau malah celaka ya, tapi manusia mutakin yang beruntung. Jadi biar kita lebih baik Ramadannya kali ini. Baik, kita yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.